tahu makanan ini kan, Fems? Bener, bakpao karakter atau yang biasa disebut dengan karapau. Bosan dengan tampilan bakpao yang dominan putih? Makanya dibuat yang kayak gini nih, Fems. Gemes ya. Fems, sebenarnya pembuatan bakpao karakter ini hampir sama seperti bakpao bulat yang lainnya. Yang ngebedain ada beberapa trik yang harus dilakukan. Hihihi. Ada campuran tepung pao dan tepung tangmian yang masing-masing berfungsi biar bakpaonya kelihatan lebih cerah dan mengkilap. Oh iya, bakpao adalah salah satu makanan yang berasal dari masyarakat Tionghoa. Penyebutan bakpao sendiri merupakan sebutan masyarakat Tionghoa yang saat itu merantau ke Indonesia. Bak artinya daging babi dan pao sendiri artinya bungkusan. Jadi, maksud arti kata bakpao adalah daging babi yang dibungkus. Tapi isiannya mengikuti kultur masyarakat Indonesia sendiri. Makanya diganti dengan kacang hijau kayak gini. Selain karena mudah didapat, kacang hijau dipilih karena punya harga yang relatif bersahabat, Fems, alias terjangkau. Terus kacang hijau juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. So, dengan tekanan darah yang stabil, bisa mengurangi resiko terkena penyakit jantung, diabetes, stroke, sampai kanker. Wah, cakep-cakep ya hasilnya. Jadi nggak tega deh makannya. Hihihi. Yang dilukis nggak cuma bakpao aja loh, Fems. Ada cookies dan nastar yang juga pengen ikutan dilukis. Pembuatan cookies kayak gini emang memerlukan waktu yang nggak sedikit. Plus dibutuhkan kesabaran ekstra serta ketelitian yang luar biasa berlebih. Ada campuran telur yang berfungsi untuk mengkilapkan kue kering dan gula pasir yang akan memberikan teksturnya. Fems, ada 2 tepung yang digunakan. Kalau tepung terigu mengandung gluten yang bersifat kenyal dan elastis. Terus, tepung maizena yang terbuat dari pati jagung berfungsi sebagai pengental dan berperan penting sebagai pelekat pada pengolahan suatu makanan. Tuh, teksturnya jadi bagus banget ya, Fems. Cookies karakter kayak gini punya cetakan khusus loh. So, meskipun cookiesnya belum masuk oven dan dihias, bentuknya udah bisa kelihatan kan? Hihihi. Nah, cookies akan dihias menggunakan fondant. Jadi, tunggu nastarnya dingin dulu ya. Hehehe, bener banget. Kan tahu sendiri, kalau fondant berbahan baku utama berupa gula. Kalau suhunya masih panas-panas, fondantnya menjadi cepat leleh dan nggak akan bisa dibentuk-bentuk, Fems. Nah, ini nih proses yang membutuhkan kesabaran yang nggak sedikit. Menghias. Harus punya jiwa seni yang tinggi, Fems. Nggak pengen kan kalau cookiesnya nggak ada mirip-miripnya sama karakter aslinya? Hehehe. Kalau kalian cenderung lebih naksir cookies yang barusan dibuat atau yang bulut-bulut macam nastar dengan isian nanas ini, Fems? Udah kenal sama jajanan pasar yang ini? Masyarakat Jawa menyebut kue ini dengan nama petulo. Tapi banyak juga yang menyebut kuliner satu ini dengan nama putu mayang. Putu itu maksudnya kue, dan kata mayang diartikan sebagai bunga pohon pinang yang bentuknya mirip banget sama petulo. Hehehe, sekarang petulo udah sulit untuk ditemui, Fems. Gimana kalau kita bikin aja sendiri? Siapin bahannya ya. Tepung beras yang biasa digunakan dalam berbagai makanan tradisional punya manfaat untuk menghasilkan makanan dengan tekstur lebih lembut. Diaduk terus-menerus sampai berbentuk seperti bubur sumsum ya, Fems. Jangan sampai lewat ya, adonannya bisa gosong di bagian bawahnya. Fems, bukan tanpa sebab, kue petulo selalu identik dengan warna-warna cerah. Karena warna-warna cerah itu melambangkan keceriaan atau perasaan seseorang. Kayaknya dulu para pembuat kue ini lagi pada bahagia banget kali ya. Sampai-sampai kuenya juga punya banyak warna cerah. Hehehe. Fems, adonan yang masih hangat ini harus segera dimasukkan dalam cetakan petulo sebelum adonannya mengeras dan susah dicetak. For your info nih, Fems, jajanan ini ternyata juga ada di negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan bahkan sampai India dan Sri Lanka loh. Yang pasti mereka punya ciri khas masing-masing ya. Kalau di sini petulo terkenal dengan bentuknya yang berantakan seperti rambut keriting.
Fems, hampir sama seperti serabi, petulo juga identik dengan aksesoris pendamping berupa kuah kinca yang terbuat dari gula merah dan santan. Dan pastinya gak jauh-jauh dari bahan dasar santan yang jadi salah satu bahan utama untuk hidangan penutup di makanan Indonesia. Mau diguyur pakai kuah kinca atau enggak, dua-duanya boleh, Fems. Asal makannya ditemani sama kamu sambil melepas rindu. Hahaha. Fems, buat kalian yang lahir di era 80 sampai 90-an, pasti nggak asing lagi sama makanan yang satu ini kan? Banyak yang menyebutnya dengan es gabus. Dinamakan es gabus karena punya tekstur yang mirip seperti gabus. Hehehe. Dulu es ini famous banget, Fems. Di jajanan SD pasti ada. Nah, buat yang mau nostalgia makan es gabus, tenang, udah ada yang produksi lagi nih. Fems, siapkan tepung hongkwe dan santan. Tepung hongkwe berasal dari saripati kacang hijau yang teksturnya lebih kasar dari tepung terigu. Tepung ini akan menghasilkan adonan yang lentur dan kenyal, Fems. Kandungan energi, lemak, dan karbohidrat yang cukup tinggi pada tepung hongkwe bisa berguna untuk sumber energi dan cadangan makanan bagi tubuh. Berbeda dengan es gabus abad 19-an yang sekarang nggak ada stiknya dan cenderung lebih tipis, Fems. Kalau dulu harganya cuma sekitar Rp200, sekarang sih jangan ditanya, udah belasan ribu rupiah. Maklum, bahan pokok juga udah mihil bingits. Ya iyalah, udah beda zaman kan? Hehehe. Yang gak berubah dari es gabus adalah warnanya macam pelangi, Fems. Bedanya, es gabus kekinian ini punya banyak varian rasa, Fems, termasuk rasa ingin bernostalgia. Terus, kandungan kalsiumnya juga bisa membantu pertumbuhan tulang pada anak-anak dan mencegah osteoporosis pada orang dewasa. Fems, masyarakat Sambas menyebut makanan warna-warni ini manisan betik. Percaya nggak, Fems? Ternyata manisan betik adalah makanan para raja Sambas. Apa yang spesial sih dari manisan ini? Sampai-sampai cuma para raja saja yang bisa mengkonsumsinya. Sekilas nggak bakal ada yang nyangka deh kalau si cantik ini terbuat sepenuhnya dari buah pepaya. Fems, pepaya yang digunakan untuk manisan betik dipilih yang nggak terlalu matang, tapi nggak mentah juga. Nah, ini nih yang bikin manisan betik jadi spesial. Pepaya yang sudah bersih ini kemudian dibikin cantik dengan cara diukir. Nggak semua orang bisa bikin begini, Fems. Salah ukir sedikit saja, manisan betiknya jadi gagal. Dan ulang dari awal deh. Masih belum selesai ya, pepayanya harus direndam dengan air kapur sirih kurang lebih 1 jam. Kapur sirih bakal bikin manisan punya tekstur yang lebih keras, Fems. Jadi saat dibuat jadi manisan, teksturnya akan tetap renyah. Lanjut cuci bersih pepayanya ya. Lebih baik pakai air panas, biar nggak ada sisa-sisa kapur sirih yang masih menempel di permukaan buah pepaya. Nggak mau dong kalau pencernaan kalian jadi terganggu karena masih ada efek kapur sirihnya. Fems, manisan adalah salah satu bentuk pengawetan buah menggunakan banyak gula. Tujuannya sih, selain memberikan rasa manis, bisa juga untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme yang bikin buah jadi cepat busuk. Selain itu, proses perebusan yang cukup lama kayak gini bisa bikin manisan betik tahan sampai 1 bulan di luar kulkas dan 1 tahun di dalam kulkas loh. Wah, lagi ada yang nikahan tuh. Rame amat ya. Ini adat pernikahan masyarakat Aceh, Fems. Sama seperti tradisi dari daerah yang lain. Ada hantaran yang juga harus disertakan. Kalau di Aceh sih biasanya ditutup menggunakan kain kuning. Nih, salah satu hantaran yang wajib dibawa. Ada dodol nanas alias kue mesekat. Oh iya, kue ini termasuk kasta tertinggi dalam kue tradisional dari Aceh loh. Kehadirannya mutlak pada setiap acara-acara besar maupun acara yang penting. Mesekat sepenuhnya dibuat menggunakan buah nanas, Fems. Tapi tekstur nanasnya harus benar-benar halus ya. Fems, kue ini terbilang unik karena nggak pakai santan seperti kue khas Aceh lainnya. Di dalam adonan kue ini juga ada mentega biar mesekat tetap legit dan nggak lengket. Fems, sebenarnya bikin mesekat sama aja seperti bikin dodol pada umumnya ya. Cuma proses pembuatannya membutuhkan waktu lebih lama dan ketelatenan yang berlipat ganda. Aduk dengan api kecil ya, biar nggak lengket dan matangnya merata.
Hehehe, sabar, jangan anggap enteng, Fems. Awal diaduk masih santai-santai aja, tapi makin lama adonannya makin berat untuk diaduk, Fems. Ini yang bikin mesekat dikatakan sebagai ule, alias kepala kue. Harus dihias lagi adonan masih panas. Kalau adonannya mulai dingin bakal jadi dodol nanas dan semakin sulit untuk dihias. Fems, masyarakat percaya semakin cantik ukiran, semakin melambangkan pemujaan yang baik dan sopan kepada tamu. Makanya para pembuat mie sekat berusaha maksimal supaya hasil kuenya nggak mengecewakan. Fems, Sleman juga nggak mau kalah dengan yang warna-warni. Kalau biasanya rajutan cuma bisa ditemukan untuk pakaian, di sini sekelompok ibu-ibu rumah tangga berinovasi dalam membuat sepatu rajut yang lucu-lucu banget. Sepatu rajut ini memanfaatkan sepatu polos berbahan karet dengan model yang sederhana. Di bagian luar sepatu dirajut dengan teknik yang sama seperti dengan pembuatan rajutan untuk pakaian, Fems. Udah kebayang dong, pasti sepatu rajutnya nyaman digunakan karena sesuai dengan kontur ukuran sepatu pada umumnya. Benang yang digunakan untuk sepatu rajut ini adalah benang nilon, Fems. Yap, benang ini punya karakter kuat yang aman banget kalau mau digunakan jadi sepatu. Oh iya, jenis benang ini tahan cuaca juga loh, Fems. Gak heran kalau benang nilon biasanya digunakan untuk pakaian atau perlengkapan outdoor. Benang-benang nilon juga cenderung punya warna yang banyak banget. Mulai dari yang terang sampai warna gelap juga ada. Jadi mau merajut pakai warna apapun juga bisa. Oh iya, membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 minggu untuk bikin sepasang sepatu yang kece badai ini. Maklum, namanya juga handmade, Fems. Hihihi. Oh iya, Fems, gak cuma menghasilkan uang loh, merajut juga bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Salah satunya bisa mengatasi depresi dan membuat hati lebih tenang. Nah, karena menggunakan bahan kualitas premium, sepatu rajut ini tetap nyaman dipakai sepanjang hari. Terus nggak berat dan nggak bikin capek deh. Fems, yang ini juga nggak kalah cantik dengan warna-warninya. Menggunakan bahan dasar kaca yang juga bisa membantu untuk mempercantik ruangan kalian di rumah. Yes, Fems, kaca patri. Kaca patri adalah jenis kaca hias yang disusun dari potongan kaca warna-warni dan disatukan dengan rangka logam dari tembaga ataupun kuningan. Awalnya kaca patri cuma jadi kegiatan pelengkap yang berasal dari Eropa. Makin kesini, kaca patri berubah jadi seni yang harus dikerjakan dengan ketelitian, kehati-hatian, dan penuh kesabaran. Seni ini ternyata udah dikenal sejak abad ke-3 Masehi loh. Tapi penggunaan bahan ini secara masif baru dimulai sejak abad ke-12, alias saat zaman Gotik mengalami masa kejayaan. Di Indonesia, kaca patri muncul sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa itu, seni kaca patri jadi ornamen penting yang nggak terpisahkan dari arsitektur bangunan, mulai dari tempat ibadah, museum, dan masih banyak lagi. Nah, setelah zaman kolonial berakhir di era 1930-an, seni kaca patri pun ikutan punah, Fems. Soalnya banyak seniman dan arsitek kala itu yang hampir semuanya orang Belanda kembali ke negaranya. Tapi pada tahun 1975, kaca patri udah mulai berkembang lagi di Indonesia. Bahkan gak cuma ada di bangunan tua aja, banyak penyekat ruangan yang menggunakan karya seni ini. Teknologi kaca patri juga terus berkembang. Fems, dibandingkan kaca patri buatan zaman dulu, seni kaca patri sekarang lebih kece. Kalau olahan dulu rangka kaca patri dibuat dari bahan yang gak kokoh, sekarang kaca patri juga bisa dibuat dari rangka tembaga dan seng yang bisa didapat dengan mudah. Jadi bisa dibuat sesuai dengan keinginan deh. Hehehe. Kaca patri harus dicuci dulu menggunakan cairan khusus untuk menghilangkan kotoran sekaligus menjernihkan kacanya. Biar hasilnya maksimal, proses pemolesan kaca patri nggak cukup sekali 2 kali aja ya, Fems. Ada juga cairan khusus untuk mencegah timah dan kuningan mengalami korosi atau karat, biar tahan lama. Ya ampun, Fems, mereka membutuhkan waktu sekitar 3 hari tuh untuk 1 meter persegi aja. Coba bayangin, Fems, kalau mesennya puluhan meter persegi, bisa sampai berbulan-bulan ya, Fems. Hahaha. Pantes kalau zaman awal Belanda masuk ke Indonesia cuma para raja, kaum bangsawan, dan pemerintah Belanda aja yang sanggup punya kaca ini. Harganya mahal banget. Hehehe.
Kece ya fams, karena kualitasnya yang di atas rata-rata, kaca patri ini sudah diekspor ke mancanegara. Seperti Belanda, Inggris, Finlandia, dan Hong Kong loh. Salut deh! Cus fams, jalan-jalan ke Kampung Pelangi yang ada di kota Banjarbaru. Kampung Pelangi ini dibuat oleh pemerintah kota Banjarbaru biar jadi salah satu destinasi wisata yang dapat menarik minat wisatawan yang datang ke kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Disebut dengan Kampung Pelangi karena dulunya rumah-rumah yang dianggap kumuh dan padat penduduk ini disulap jadi kampung dengan hiasan warna-warni di setiap tembok rumahnya. Selain itu, hampir di berbagai tembok rumah juga dilengkapi dengan lukisan mural yang dilukis oleh pelukis lokal. Nah, salah satu lukisan yang banyak didatangi oleh pengunjung adalah lukisan burung enggang ini, fams. Burung enggang adalah salah satu burung khas Kalimantan yang jadi simbol bagi suku Dayak. Burung ini punya tanduk yang mirip banget sama sapi, tapi paruhnya berwarna cerah. Buat yang suka pamer di sosial media, boleh juga loh mampir ke spot payung gantung ini. Hehehe, dibuat dengan desain yang unik yang bikin para pengunjung rela antri dan selalu mengabadikan momennya di sini. Tapi sayangnya karena kurang perawatan, banyak juga payung yang udah rusak karena hempasan angin. Kalau udah capek foto-foto dan berkeliling kampung, bisa istirahat dulu di salah satu kedai pelangi milik warga sekitar, fams. Menu yang dijual juga bertema pelangi, semacam rempeyek pelangi, sampai kue pelangi. Mau coba bikin gak, fams? Lihat, fams, mirip banget sama adonannya pukis ya. Tapi bedanya ada potongan pisang yang ditambahkan di dalamnya. Nyam, gak cuma mengenyangkan aja, fams. Nutrisi yang ada di dalam pisang bisa menyeimbangkan gula darah juga loh. Fams, kampung yang terletak di Kabupaten Banjarbaru Selatan ini secara gak langsung mengajak pengunjung untuk hidup sehat juga loh. Hehehe, ada tempat fitness dengan alat yang cukup komplit, fams. Itu tuh yang bikin kampung ini berbeda dengan kampung pelangi lainnya yang ada di Indonesia. Gimana? Masih kurang puas jalan-jalannya? Baik, kita terbang ke Pulau Belitung yuk. Fams, selain terkenal dengan Laskar Pelanginya, Belitung juga punya destinasi wisata yang gak kalah sama Bali dan Lombok. Ini dia, Pulau Lengkuas. Nggak cuma santai-santai di pantai doang, tapi dengan panoramanya yang indah, kalian bisa bersnorkeling sampai menyusuri salah satu gua di Pulau Kelayang. Untuk menuju Pulau Lengkuas, biasanya wisatawan menggunakan dermaga Tanjung Kelayang atau dari Tanjung Ketapang. Dari pulau utama ini, seluruh perlengkapan yang akan digunakan sudah harus siap ya. Perjalanan bisa ditempuh sekitar 30 hingga 45 menit aja. Hehehe, nggak begitu jauh kok, fams. Untuk biaya sewa kapal hanya berkisar 450 sampai 500 ribu rupiah. Satu perahu bisa diisi maksimal 11 orang. So, bisa patungan dan lebih murah deh. Oh iya, harga tersebut udah termasuk keliling beberapa pulau juga ya. Selama perjalanan dari Tanjung Kelayang ke Pulau Lengkuas, kalian akan disuguhkan pemandangan alam yang luar biasa indahnya. Mulai dari birunya laut, pulau-pulau kecil di sekitar Tanjung Kelayang, sampai gugusan batu raksasa yang menjulang di tengah laut. Wah, kece ya, fams. Kalau mau snorkeling di Pulau Lengkuas aja, fams. Dibandingkan dengan pulau-pulau di sekitarnya, Pulau Lengkuas termasuk pulau yang paling luas. Jadi, arusnya nggak kenceng-kenceng banget, fams. Kedalaman pantai di area snorkeling Pulau Lengkuas cuma sekitar 1,5 sampai 3 meter aja. Buat yang belum bisa berenang atau pertama kali cobain snorkeling, ini lokasi yang tepat buat para first timer. Oh iya, sedikit info nih, fams. Waktu terbaik mengunjungi Pulau Lengkuas ada di sekitar bulan April sampai Agustus. Soalnya di waktu tersebut cuacanya relatif cerah dengan ombaknya yang cukup tenang. Fams, kalau sudah puas bermain di Pulau Lengkuas, cus ke Pulau Kelayang yuk. Jarak Pulau Lengkuas ke Pulau Kelayang sekitar 10 menit aja, fams. Masuk ke dalam Pulau Kelayang bakal bikin kalian ngerasa kecil banget. Soalnya bebatuan yang ada di sekitar sini gede-gede banget. Ditambah dengan pepohonan yang menjulang tinggi dengan akar yang merambat panjang. Keren. Udah di sini, wajib foto-foto dong. Hahaha.
Jadi gimana nih fams, setelah lihat aneka kuliner hingga wisata alamnya yang menawan? Semangat buat bangkit lawan corona jadi semakin kuat kan? Caranya di rumah aja dulu sampai semua aman. Yang terpenting sih, ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Semangat ya!